Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kita bisa hadir di majelis ilmu. Allah menggerakkan hati kita untuk bisa bersama-sama mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya seorang mukmin mengingat tentang peringatannya, berharap tentang harapan yang ada pada diri seorang mukmin, peringatan yang disampaikan dalam agama kita untuk sama-sama saling mengingatkan agar kita bisa kembali kepada tempat yang dijanjikan Allah, yaitu nikmat yang tanpa batas, kebahagiaan yang hakiki, kampung halaman dari Bani Adam, teruntuk Nabi kita Adam alaihissalam. Tempat itu bukan di tempat ini. Tempat itu bukanlah di tempat yang kita saat ini jalani. Dalam sebuah perkataan para ulama dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mengingatkan kepada kita yang saat ini terus berjuang, yang saat ini terus berjalan demi kebaikan akhirat kita. Bahwasanya Imam Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita semua, ad-dunya, dunia yang saat ini kita ketahui kita berada di dalamnya. Suka duka akan terus kita jalani, terutama dalam sudut pandang menuntut ilmu, perjuangan, rintangan, cobaan akan terus ada. Dunia yang saat ini kita tempati, hiya darul amali wal imtihan. Dunia adalah tempat darun,
adalah sebuah tempat. Makanun. Sinonimnya adalah makanun. Sebuah tempat yang saat ini kita ada di dalamnya. Kalaulah binatang memiliki tempat asalnya, maka kandangnya itulah tempat persinggahannya. Penangkaran itulah tempat persinggahannya. Kalaulah manusia, tempat kembalinya adalah surga bagi orang-orang yang beriman, maka saat ini kita sedang bersinggah di dunia. Darul amal, yaitu persinggahan untuk apa? Beramal. Dari kata amila, fa'ila, berbuat, bukan berdiam diri. Dunia yang saat ini kita tempati, ya, bukan untuk bersantai-santai, tapi tempat untuk beramal. Kalau sudah selesai satu amalan, lanjut ke amalan berikutnya. Kalau sudah ke amalan berikutnya, selanjutnya ke amalan yang lainnya. Konsisten dan istiqomah sampai kita meninggalkan dunia. Wal imtihan. Dunia adalah persinggahan untuk beramal, dan wal imtihan disebut dengan waw al-ataf. Apa itu waw ataf? Waw yang mengikuti dari segi makna dan susunan pada kata sebelumnya. Jadi artinya adalah ad-dunya hiya darul amal wa darul imtihan. Aslinya begitu. Kata dar sudah mencukupi di awal saja. Tempatnya beramal, tempatnya imtihan. Apa itu imtihan? Dari kata mihan atau kata kerjanya mahana. Artinya ujian, umat. Ya. Oh, berarti ujian itu ikhtibar. Bukan, hanya ikhtibar. Imtihan lebih mendalam daripada ikhtibar. Tempatnya diuji seberapa kita ikhlas dan seberapa kita ridho dengan ketetapannya. Tempatnya beramal dan tempatnya ujian. Untuk menguji hambanya, kira-kira berhasil tidak masuk surga? Cocok gak jadi penghuni surga? Maka kita diuji. Cocok gak menjadi al-faqih, orang yang paham ilmu agama? Orang yang mengerti ketika dibaca Al-Quran. Orang yang paham betul isi dari Al-Quran dan hadis. Maka perlu dengan ujian. Dengan pemahaman. Ujian itu sendiri membuat kita semakin mengerti. Inilah dunia. Dan tidak kaget. Wahya qalilatun. Wad dunya. Bimakna wad dunya qalilatun. Ya. Sedikit dunia itu. Maksudnya apa sedikit? Singkat, mahat. Tidak terasa kita sudah berjalan bahasa Arab ini yang paling lama ya. Sudah dari tahun 2018 ya. 2019 sampai sekarang 2025. Akan terus berjalan. Tidak terasa dahulu kita sekolah di sekolah menengah pertama. Sekarang sudah menjadi seorang
yang sukses, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, atau bahkan sudah memiliki cucu ya, seperti Budian. Ya, Masya Allah. Ternyata begitu singkat, Ummahat. Qalil. Berasal dari kata kerja. Qalla. Yakillu. Ya. Artinya sedikit. Ya. Sesingkat itu ya dunia, Ummahat. Zailatun. Dari kata zala. Yazulu. Hilang, Ummahat. Ya. Cepat hilang dunia itu. Baru kemarin hari Senin, Ummahat, kita belajar durusul lughah. Baru kemarin 2 pekan yang lalu kita belajar tentang surah Al-Bayyinah. Tidak terasa sudah Senin berikutnya. Sudah masuk Senin berikutnya lagi. Cepat hilangnya. Beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Sudah banyak orang di sekitar kita yang meninggalkan kita dari alam dunia ini menuju alam barzakh. Begitulah namanya kehidupan. Zailatun. Hilang begitu cepat. Faniyatun. Fania. Dari kata fania. Yafna. Ya. Apa artinya, Ummahat? Ada yang tahu nggak? Fania. Yafna. Fana. Ada yang tahu nggak? Apa artinya fana? Akan rusak, Ustaz. Hmm. Ya. Akan rusak. Ada yang bilang akan rusak. Fana, rusak. Fana, tidak kekal. Fana, sementara. Fana artinya faniyatun, fa'ilatun, isim fa'il artinya pasti lenyap, hilang. Akan ada masanya kita akan berakhir. Masa aktif kita di dunia, Ummah. Ada masa aktif, masa tenggang, sampai kita meninggalkan dunia. Karena ini bukan tempat kita. Maka bersyukurlah para penuntut ilmu yang bisa hadir pada malam hari ini. Kita bisa mengangkat kebodohan pada diri kita untuk bisa belajar kembali, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan bisa mendatangkan syafaat, membantu kita nanti di yaumil qiyamah dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan perjuangan kita fi ay safha wasalna. Di halaman berapa kita terakhir, Ummahat? Arba'in 40. Halaman 40 ya, 40. Arbaun. Ya. Nah, Nah, kita masuk di halaman 40 membahas tentang fi'il madhi. Ya. Bagian 5 sudah belum ya, Ummahat? Atau bagian 4 sudah ya? Bagian 5 sudah belum ya? 5 sudah. 6 sekarang. Ya, 6 ya, bagian 6. Toib. Ya, perhatikan Ummahati fillah. Ini kaitannya dengan buku sharaf. Mohon disiapkan ya kitab tasrifnya ya, terutama di halaman 42 dalam kitab tasrif. Ya, baik. Kita mulai di bagian 6 adalah membahas tentang fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il madhi ya, yang bentuknya adalah mukhatab. Sebenarnya fi'il madhi yang bentuknya mukhatab itu ada di kitab tasrif dan ada juga di dalam nahwu ya, dalam ilmu nahwu. Contohnya di dalam kitab tasrif.
halaman 42, bagian dari tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya. Di antaranya, antara lain, yang pertama adalah zahabat. Zahabat itu bentuknya adalah fa'alat. Ya. Bentuknya zahabat. Berarti dia domirnya apa? Iya. Iya. Orang ketiga ya, berarti goib. Goibun. Ya. Lalu yang kedua ada zahabta. Ya. Zahabta. Berarti domirnya apa? Anta. Anta. Ya, kalau anta berarti dia Mukhatab. mukhatab. Ya. Mukhatab. Mukhatab itu orang kedua lawan bicara kita. Ya. Ada zahabti. Ya. Zahabti berarti Anti. anti. Ya. Berarti dia apa? Mukhatab. Mukhatab. Sama ya. Lalu berikutnya apa? Zahabtu. Ya. Saya. Berarti dia Orang ana. Ana. Orang pertama. Namanya apa tuh orang pertama? Limun. Ya, berarti ada ini di buku Nahwu nih, Umahat. Mohon maaf ya. Mutakallim. 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 Sahih. Ya, adanya di halaman 18. Muyassar. Ya, Al-Muyassar. Dalam kitab Al-Muyassar dijelaskan. Zahabat hiya adalah gaib orang ketiga. Zahabta anta mukhatab orang kedua. Lawan bicara kita. Zahabti anti mukhatab. Zahabtu ana mutakallim. Mutakallim itu dari kata takallama yatakallamu, berbicara. Mutakallim adalah orang yang berbicara. Ya. Orang yang berbicara. Fa'ilnya. Ya. Jadi sudah jelas di sini yang kita pelajari adalah bagian dari fi'il madin. Ya. Kalau kita sudah tahu artinya di sini huruf yang atau tulisan ya fi'il yang bertuliskan za, ha, ba, dan ta itu kalau kita nggak ada harokatnya bisa dalam 4 kondisi gitu maksudnya. Ya, bisa zahabat, bisa zahabta, bisa zahabti, atau bisa zahabtu. Ya. Ya. Dalam satu kata ya, harokatnya kita gundulkan maka bisa dalam 4 kondisi. Seperti itu maksud dari bagian 6. Fahimtumna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Tayyib, kita lanjut kepada bagian 7, Ummahat. Bagian 7 masih memperhatikan. Tugas kita memperhatikan. Mengamati. Ta'ammalil misalainil atiyaini. Perhatikanlah 2 contoh berikut ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah fi'il madhi yang bertemu dengan domir muttasil. Ya. Fi'il madhi yang bertemu dengan apa, Umahat? Domir mutasil. Domir muttasil. Iya, sahih. Ya. Naam. Kita mulai dari yang pertama. Afahim tadarsa ya Ali. Ya, apa artinya tuh afahim tadarsa ya Ali?
Apakah kamu mengerti Kamu pelajaran? memahami pelajaran itu? Apakah kamu memahami pelajaran? Wahai Ali. Jawabannya dua. Naam atau la. Naam fahimtuhu. Ya. Kalau disingkat fahimtuhu aslinya fahimtud darsa. Ada domir mutasil huwa, kembali kepada dars. Darsa. Ya. Kalau tidak, maka ada namanya ma nafiyah. La ma fahimtuhu. Ada tambahan ma. Ma di sini meniadakan apabila bertemu dengan fiil madin. Ya. Seperti ma apa tadi di sini? Ma Nahiyah. Nafiyah. ya ma nafiyah, contohnya ma fahim Fahim tuh. tuhu. Ya. Tapi kalau ma-nya bertemu dengan fiil mudhari seperti afwan. Ya, misalkan ma tafhamu. Nah, karena bertemu dengan domir mutasil ma tafhamuhu. Nah, maka ma di sini artinya istifham. Pertanyaan. Betul. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu pahami, Afan? Apa yang kamu pahami? Ya. Maksudnya pelajaran apa yang kamu pahami? Ma tafhamuhu. Ya. Ma bertemu dengan fi'il madhi artinya nafiyah, meniadakan, tidak paham. Aku tidak memahaminya. Ya. Tapi kalau ma bertemu dengan fi'il mudhari artinya Istifham. Pertanyaan. apa? Istifham. Ya. Fahimtunna ummahat? Insya Allah fahimna. Allah. Insya Allah. Tayyib, kita lanjutkan. Ya. Pertanyaan yang kedua, ama fahimta darsa ya Ali? Apa artinya nih? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti ya Ali? Coba artinya apa? Ama fahimta darsa ya Ali? Kamu Bukankah kamu memahami pelajaran ya Ali? ya Ali? Bukankah Gimana? kamu Bukankah kamu memahami pelajaran wahai Ali? terus jawabannya bala Bala, fahimtuhu. tentu saja. Saya Bala, paham. tentu Terus saja. na'am ma fahimtuhu apa? Nah, iya. Na'am ma fahimtuhu. Bukan. Iya, saya tidak memahaminya. Oh, Berarti tidakkah ya? pertanyaannya, Tidakkah ya? Apakah Tidakkah? iya. tidakkah kamu Ma bertemu dengan fi'il madhi. tidakkah kamu memahami pelajaran itu? Iya, bala fahimtuhu, saya paham. Naam, iya, saya tidak paham. Iya. Kamu Tidakkah? nggak pahami sama pelajarannya gitu maksudnya. Iya, saya nggak paham. Iya, Terus, saya nggak paham. Ya, kamu nggak paham, ya? nah, Apakah gitu. kamu tidak memahami Iya, pelajarannya? iya. Kayak gitu maksudnya. Nggak bisa demikiannya. Iya, naam. Ya, ini jadi perhatian ya kepada kita. Bahwasanya ama di sini artinya tidakkah, ya, ya. Tidakkah kamu memahami pelajaran? Ya, wahai Ali. Ya, maka jawabannya bala. Fahimtuhu. Iya,
Saya memahami, Hmm. memahaminya. Nah, kalau yang kedua, kok bisa artinya na'am ma fahimtuhu? Iya, saya tidak memahaminya. Tegaskan kali, Bang. Ya, kembali ke pertanyaan. Ya, Pertanyaannya kan tidak paham. iya. Apakah kamu tidak memahami gitu ya pelajaran, wahai Ali? Ya, Iya. saya Naam, katanya. Saya nggak memahami. Saya nggak memahami. Terus kalau Bala, paham. artinya apa? Tentu saja saya paham gitu, Ustaz. Iya. Hmm, hmm, hmm. Bala itu artinya adalah tobaan. Tanggapannya. Pasti. Tentu. Tentu. Apakah kamu tidak memahami pelajaran, wahai Ali? Tentu saya paham. Hmm. Ya. Oh iya, saya tidak paham. Hmm. Ya. Jadi kata bala di sini artinya adalah tobaan. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insya Allah. Ya. Jangan fahimna aja ya. Kalau memang nggak paham tanya ya. Karena nanti latihan 8 nih. Bagian 8. Kita harus tahu. Ya. Paham. Kita coba nih latihan bila demikian ya. Titik. Nomor 1. Ada tanda tanya. Naam. Berarti apa pertanyaannya ya, Umar? Asyarib Dari Asyarib di di Naam, syarib itu. Bukan naam. Naam. Ya. Asyaribta atau asyaribti syaya atau qahwah. Nah, boleh ya. Naam, syarib, Syarib. syaribtu. Ya. Syaribtu. Ya. Kalau yang kedua, Akatabta majallata ya Ali. Balik semua. katabta majallata ya ya Ali. Ali. Nah, ya Ali. Ya. Nah, di sini tidak ada kata na'am ma. Kalau ada kata na'am ma, maka jawab pertanyaannya adalah ama. Ya. Nomor 3, bala ra'aituhu. Tentu saya melihatnya. Ya, berarti apa nih pertanyaannya? Amaro itu. Ama ra'aitu. Ra'aita. Amaro aita. Ro'aita apa? Amaro Aita Amaro aita. Ahmad. Si Hamid. Hamid aja, Hamid. Ali lagi, Ali Hamid. boleh. Si Ali aja. Ali aja ya. Amaro aita Ali ya Hamid. Kebalik. Hamid ya Ali. Ama ra'aita aliyan. Aliyan ya Hamid. Ama Ro'aita. ra'aita. Ya, Afan. Ya. Wa ama ra'aita. Aliyan. Apa? Belakangnya kok bala ro'aita ya? Ya. Ama ra'aita aliyan. Contoh kedua. Bala. Amaro Aita Yang di Ali. atasnya. Ya. Aliyan. Bala ra'aituhu. Ya. Saya melihat. Kenapa bala? Karena jawabannya, karena pertanyaannya adalah ama. Ya. Sebagaimana di bagian 7 nomor 2, amma fahim tadar saya Ali, bala fahim tuhu. Ya. Ama ra'aita aliyan ya Hamid misalkan. Bala ra'aituhu. Tentu saya melihatnya.
Ya. Kalau saya tidak melihatnya, bukan pakai la. Na'am ma ra'aituhu. Ya. Kalau pertanyaannya ama. Jadi terkadang kita artikan tidakkah atau kamu tidak melihat. Nah, kamu tidak apa gitu. Karena ma di sini adalah nafiyah, meniadakan. Ya. Misalkan anak bertanya kepada ummahat ya. Ama ra'aiti sayyaratal mudiri? Maka jawabannya apa? Bala Ya, ra'aituhu. Bala lah. Bala ra'aituha. Hahaha, iya. Misalkan ada pertanyaan. Ama ra'aiti saya rotal mudaris sajalah ya. Siapa tahu kan ada mobilnya mudaris nih, Masya Allah. Ya. Amin. Amin. Ama ra'aiti sayyaratal mudarrisi? Maka jawabannya Bala ra'aituha. iya. Na'ama ra'aitu. Bala ra'aituha. Tuhan. Mobil ya Pak Ustadz ya, mobilnya. Iya. Iya. Tapi kalau nggak lihat, pakai apa? Na'am. Oh, na'am. Na'am Ma Ma ra'aituha. ra'aituha. Na'am bukan la lagi. Na'am ma Ma ra'aituha. ra'aituha. Bukan la ma ra'aituha. Ya. Kalau pertanyaan ama, ya. Kembali lagi ama. Ya. Beda dengan alaisa kadzalik. Maka jawabannya bala atau la. Karena setelahnya bukan ma tapi laisa. Ya. Apakah bisa dipahami? Fahimtun ummahat bagian 8 ini? Insyaallah. Insyaallah. Selanjutnya nih kita bahas lagi bagian rakam khamsah, rakam arba'ah, halaman 41 ya. Titik. Na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Waduh, apa nih kira-kira? Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi ya Ali. Dibaca aja pertanyaannya, jawabannya. Iya. Tinggal copy paste ya kalau yang ya paling gampang. Coba kalau didikte pusing nanti. Ya. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi? Ya Ali. Ya Ali lagi ya. Ya. Na'am ma qara'tu. Jadi qara'tu jadi qara'ta. Pertanyaannya tambahin a. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi. Fi baladi? Ada yang salah nih. Fi apa? Fi Baladi. ya, Bila. terus ya. Bila. Nah, ketahuan ada salahnya. Biladi. Baladi. Ama qara'ta. Qara'ta loh. Qara'ta hadzal kitab. Hadzal Oh, itu. kitab. Dan yang di buku qara'tu. Kan jawabannya. Iya. Jawabannya ini. Ya. Kayaknya udah makin malam ya, makin panas ya. Ya, ini kan pertanyaannya nih. Fi Bila. bala Bila. fi bala di Baladi. di Ka.
Andika. Dimerahin ya, biar jelas. Ya. Dika. Kan ditanya nih, Ummahat ditanya, ya. Ya. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika? Na'am ma qara'tu hadzal kitab fi baladi, di negaraku. Oh iya. Iya, saya saya tidak membaca buku ini di negara saya. Ya. Nah, tadi siapa? Ummu Bukhari ya, bertanya kok qara'ta, ini pertanyaannya. Maka jawabannya na'am ma qara'tu. Qara'ta jadi qara'tu. Sesuai dengan konteks yang ada di nomor 4. Teksnya ada di nomor 4 kan itu. Jawabannya na'am ma qara'tu. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam hamsah, bala sami'tul adhana. Ama Sami adzan. ya Ali. Apakah kamu tidak mendengar ya azan? Tidakkah kamu mendengar azan, wahai Ali? Tentu saya mendengar azan. Ya, tidakkah kamu mendengar azan, wahai Ali? Iya, saya tidak mendengar azan. Nah, betul tuh. Ya, jadi artinya tidakkah mungkin ya. Terkadang kita menerjemahkan agak rancu kalau diartikan tidakkah. Kamu tidak atau tidakkah gitu ya. Nah, ya. Selanjutnya la ma sami'tul adzana. Asami tal adana ya Ali. Adzana. La sami itu. Ya, asami'ta bukan ama lagi tapi a. Karena ama tidak ada jawaban la. Pilihannya cuman bala atau na'am. Ya. Asami'ta ya al-adhana ya Ali, la ma sami'tul adhan. Yang terakhir la ma darabtu hadzal walada. Adorobta 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 hadzal walid. walada. Walid. Adorobtu hadzal walid. Walid di Malaysia beda ya. Walid Ustaz. Ya, walad ini. Walid nak deh. Mulai ngantuk kayaknya nih ya. Nah, ya. Walid. Ya, jadi yang betul adorobta hadzal walada. Ya. Ini udah bisa dilapor ini Gubernur Jawa Barat ya, pemukulan ya pada pelajar ya. Ya, anak dipukul oleh guru ya, zaman dulu itu orang tuanya dukung anaknya apa gurunya? Gurunya. Gurunya. Bagus. Biar Sampai dididik rumah yang benar. ditambahin Ustaz. Sampai rumah tambahin. Pengalaman. Ya, pengalaman pribadi jangan disebarluaskan ya. Nah, ya. Tapi kalau zaman sekarang beda, dia akan mendukung, iya, bisa lapor polisi, ya berat ya jadi guru zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Sudah Ya. salah. Iya, itu dia. Jewer sedikit ya, dibilangnya macam-macam ya. Makanya harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat pada bagian ini. Maafi soal? Sementara belum. Nah, ya. Kita lanjutkan bila demikian kepada latihan bagian 9 Ummahat. Ya. Bagian 9 kita coba untuk latihan. Nah, iqra'il amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyah. Musta'milan dhamair. Ya. Hu, hum, ha, hunna.
Nah, Mm-mm. ya, berarti ini adalah domir apa ummahat? Domir. Hmm. Maksud Hmm. itu mutasil. Tasil. Domir Mutasil. mutasil. Sebelum kepada latihan, ya, bagian 9, domir mutasil, detailnya ummahat buka buku nahunya. Ya, halaman 32. Ya, kalau kita banyak latihan di buku Durusul Lughah tapi nggak tahu kaidahnya repot. Harus tahu. Halaman 32 buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sudah dibuka? Kelas. Kelas. Isim terbagi menjadi 2. Zahirun, domirun. Ya. Zahir artinya Nampak. nampak. Ya. Domirun artinya kata Tidak. ganti. Tidak. Ya, jangan mengartikannya nampak tidak nampak. Ya. Kanan tidak kanan. Jangan ya. Kiri tidak kiri, ya. Kita coba untuk menghilangkan kata tidak, mencari sinonim antonimnya ya, antonimnya. Ya. Kata ganti. Ya. Kata ganti. Domir, isim domir terbagi lagi menjadi 2, ummahat. Apa saja di situ? Mutasil. Munfasil. Masya Allah. Ya. Kita sudah belajar dua-duanya ya. Kelas. Kelas. Mutasil ya, mutasil. Isim domir munfasil contohnya apa? Huwa. Mm-mm. Iya. Ana. Iya. Anta. Anti. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, Antun. antunna, ana Nahnu. nahnu. Ya. Mutasil hu, Hum. huma, hum. Hunna. Nah, ya. Ha, huma, hunna. Sampai akhir. Ya. Mutasil terbagi lagi jadi 2. Waduh. Ya. Barizun dan mustatirun. Ya, apa itu baris? Ya. Domir muttasil baris adalah Domir yang memiliki bentuk atau dalam lafaz. Domir yang bersama. Iya. Banyak ya definisinya. Cuman yang lebih gampang dipahami, domir muttasil adalah domir muttasil baris adalah domir yang terlihat jelas. Contohnya. Nih contohnya nih, fi baladika. K itu baris itu. Ya. Ya. Ada baris yang sudah kita pelajari saat ini baris nih. Ini yang ada di buku Durusul Lughah tadi tuh na'am ra'aituhu, na'am ra'aituhum, ya, na'am ra'aituha, na'am ra'aituhunna itu namanya domir muttasil baris, bukan baris. Baris. Iya. Apakah baris berbaris diambil dari kata baris ini? Wallahu a'lam ya. Nanti bisa. Ya. Nah, yang kedua ada domir muttasil mustatir.
Nah, ya, Ada hanya di dalam kata kerja, Ustaz. domir mustatir, iya. Tersembunyi. Bahasa kitanya tersembunyi. Hmm. Tertutup. Dari kata sataro, sitar. Nah. Sutroh. Pernah dengar kata sutroh? Nah. Hmm. Kalau Penghalang. sholat harus ada sutrohnya, penghalangnya. Ya, jangan los ke depan itu los. Orang lewat nanti bisa bahaya ya. Harus ada sutrohnya. Nah, mustatir. Tersembunyi, tertutup. Nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan nih. Kelihatan kaki ya. Nah, kalau nggak kelihatan bagaimana? Contohnya apa? Ya, nah kasih contoh. Zahaba. Zahaba. Iya, yang gampang aja ya. Zahaba. Nah, kalau zahaba kan domirnya mana? Nggak kelihatan. Dia kan fa'ala fi'il. Ya. Ternyata ada yang tertutup. Dalamnya itu ada namanya Huwa. huwa zahaba Huwa. aslinya. Ya. Nah, itu namanya apa? Mustatir. 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 Ya. Ya. Mustatir terbagi lagi Ummahat. Ya, Jawazan. meskipun kita belum pelajari di buku Durusul Lugha, ada namanya jawazan dan Wujuban. 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 Artinya Contohnya, Ustaz. Contohnya, ini ya, dulu jangan contoh dulu, dijelasin dulu. Jawazan tuh apa? Wujuban apa? Jangan langsung arti ya. Jangan langsung contoh. Jawazan itu artinya dari kata jaiz, jaizun. Ya. Apa artinya jaiz? Boleh. 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 Ya, Mubahun. Jaizun. Boleh. Ya. Dan makna detailnya adalah ma yahullu mahallahu zahir. Ya. Artinya tempatnya ya, tidak bisa diganti. Maksudnya apa nih tempatnya tidak bisa diganti? Domirnya sudah pakem. Ya. Ya. Afan, bukan tidak bisa diganti. Bisa diganti afan. Bisa diganti. Domirnya bisa diganti. Itu wujuban yang sudah pakem. Ya. Contoh di sini mislu kataba, zahaba. Ya. Kalau zahaba, kataba itu berarti ditujukannya kepada siapa Ummahat? Huwa. Huwa. Ya. Disebut dengan jawazan. Contoh lain, yadhabu. Juga domir mustatir jawazan. Ya. Ya. Contoh lain taktubu. Disebut dengan domir mustatir jawazan. Ya. Ya, karena dia bisa berubah, bisa ganti. Bisa bentuknya si Hamid, bisa Muhammad, bisa Fatimah. Kalau perempuan, tadi taktubu. Ya. Tapi kalau wujuban, ma la yahillu au yahullu mahallahu zahir. Tempat tidak bisa diganti. Orangnya tetap itu. Contohnya uktub. Ya. Apa arti uktub? Tulislah. 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 Kepada siapa? Orang yang sudah kita detailkan. Ya. Yaitu si fulan ini. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya. Kalau kataba bisa diganti. Orang lainnya siapa? Ya.
Nah, ini yang menjadi perbedaan ya antara mustatir ya. Mustatir yang apa nih? Jawazan Jawaz dan dan wujuban. Wujuban. ya wujuban ya, dengan wujuban ya. Ini kalau kita bahasnya di buku Nahwu ya. Di buku Nahwu. Detailnya seperti itu. Tapi kalau di dalam detail yang lain ya, pembahasannya lebih pusing lagi, Umahat. Ya. Mereka menggabungkan jawazan dan wujuban. Karena terkadang ada mustatir yang jawazan dan bisa juga wujuban. Ya. Maka kesimpulannya agar kita bisa lebih memahami ya, mendalam ya, bahwasannya domir mustatir jawazan ya adalah domir yang tersembunyi ya, tapi bisa juga nampak ya, seperti ada tambahan huwa zahaba ya, huwanya nampak ya, huwa zahaba ya. Tapi kalau wujuban tersembunyi secara wajib, tidak boleh ditampakkan ya. Contohnya uktub, nggak boleh uktub anta, uktub saja ya. Taktubu, tidak boleh ditambahkan anta taktubu karena sudah mencukupi wajib disembunyikan. Kalau jaiz boleh ditampakkan domir mustatirnya. Ya, itu kurang lebihnya ya. Untuk detailnya nanti akan menyusul insyaallah. Ya. Baik. Hal min soalin. Masih belum ngerti Pak Ustadz. Pak, Yang mana? permisalan wujuban sama jawazan. Kalau Iya. wujuban kan uktub, kalau jawazan apa? Maksudnya sama-sama ini juga tulislah gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi Karena ya kita coba untuk memberikan penjelasan semudah mungkin ya. Kita tahu domir mustatir itu tersembunyi. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Sepakat harus tersembunyi. Ya. Akan tetapi domir mustatir boleh juga ditampakkan. Boleh loh, kita katakan boleh. Tersembunyi bukan berarti tidak boleh ditampakkan. Terkadang boleh ditampakkan. Nah, yang benar-benar tersembunyi domirnya disebut dengan wujuban. Yang boleh ditampakkan, ya boleh sembunyi, boleh ditampakkan, itu namanya jawazan. Ya. Contohnya apa? Kalau di buku kataba, yaktubu, taktubu. Ya, itu yang boleh ditampakkan. Contohnya ya, kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun. Apa artinya? Menulis telah menulis Muhammad telah menulis. Iya. Muhammad telah menulis. Ada nggak domir mustatirnya? Ada. Ada, tapi ditampakkan. Nih, ditampakkan fa'il Muhammadun. Ya. Ya. Tapi nah itu namanya apa? Jawazan ya.
Ya, jadi boleh nampak. Ya. Tapi kalau wujuban, ya, wujuban pada fiil tidak boleh tampak fa'ilnya. Contohnya, uktub. Kalau di buku ya, uktub. Apa artinya uktub? Tulislah. Tulis. Tulis. Kata Ustaz. Tulislah. Berarti domirnya apa? Domir laki-laki. Huwa. Kamu tuh anta. Anta. Ya. Ya, uktub ala saburah. Ya akhi, misalkan. Ya. Ada gak failnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak kelihatan. Ya. Misalkan uktub ya Muhammad, misalkan. Apaan? Uktub. Ya Muhammadu. Ya. Uktub ya Muhammadu. Ya. Mana failnya? Mana failnya, Ummahat? Muhammad. Ya Muhammad ini adalah ya munada, Panggilan, seruan. panggilan, seruan. Kalau ya-nya nggak ada, Nggak ada. Nggak bisa. bisa nggak? Enggak. Nggak Nggak boleh. bisa, Nggak nggak boleh. boleh. Ya. Nah itu dah namanya disebut dengan wujuban. Ya, masih belum ini, misalkan masih ngawang-ngawang ya, masih kurang. Naktubu, apa artinya naktubu? Kami. Tulis. Kami. Hah? Kami menulis. Tulis. Kami menulis. Kami menulis. Iya. Mana failnya? Boleh nggak ditambahin failnya? Boleh. Ditampakin. Jadi apa? Nahnu naktubu. Nah, itu bentuknya nahnu naktubu. Nahnu itu adalah domirnya. Nggak, maksudnya seperti ini, nama orang misalkan, atau profesi. Nahnu naktubu kan, nahnu ini udah ada di sini. Nah, ya. Kayak di sini kataba Muhammadun. Ya, di sini kan kataba Muhammadun. Bisa nggak? Naktubu al-muslimuna. Boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Failnya tidak bisa ditampakkan. Disebut dengan domir muttasil, mustatir. Wujuban. Lengkap tuh. Isim, domir, muttasil, mustatir, wujuban. Ya. Ya. Kaidah dalam memahami ada uktub, taktubu, dan naktubu. Ada di buku ya, di halaman 32 paling bawah nomor 8. Ya. Artinya kalau jawazan failnya boleh keluar. Ya, bentuk failnya itu bukan domir. Bentuk failnya itu adalah yaitu si pelakunya ini keluar, nampak lah. Ya. Tapi kalau wujuban failnya nggak bisa nampak. Bisanya dalam bentuk domir. Naktubu, nahnu, naktubu. Uktub Muhammad, nggak ada uktub Muhammad, adanya uktub ya Muhammad, ada tambahan ya. Ya di sini adalah menunjukkan munada, panggilan. Baru ada panggilan, ya. Kalau ada panggilan, baru ada keluar tuh failnya. Sedangkan ini murni tidak bisa keluar failnya, ya,
dengan tambahan apapun, tidak kecuali dengan tambahan yang lain ya. Huruf yang lain seperti ya. Jadi artinya nggak usah dipusingin ummahat ya. Mustatir, domir mustatir adalah fiil yang dimana fa'ilnya tersembunyi. Ya. Yang tersembunyi mutlak namanya wujuban. Yang bisa dikeluarin fa'ilnya namanya jawazan. Selesai. Ya. Bisa dipahami ummahat? Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kayaknya lebih enak untuk tugasnya 2 ya ummahat ya, biar mantap ya. Boleh ya? 2 anaknya satu-satu kayaknya ya, gimana? Ya Allah. Ya kan anaknya 2 ya, kan anak orang dulu kan ini KB ya, jadi 2 anaknya. Ya, kembar ya atau pasangan. Jadi pertanyaannya adalah ya, pertanyaan pertama adalah ya, membuat kalimat ya yang di dalamnya ada domir mustatir. Ya, domir mustatir. Dan ditulis, ini mau domir mustatir yang apa? Wujuban atau jawazan? Nah, ya. Contoh. Ini gampang ya contohnya. Tapi jangan ditiru ya, jadi ikuti ummahat. Kalau mau tiru kaidahnya aja. Ya. Contohnya misalkan. Zahaba Hamidun. Ya, zahaba Hamidun ila masjid. Ila masjid. Ilal masjid. Iya. Berarti dia adalah apa nih? Domir mustatir Jawab. jawazan. Betul. Ya. Kalau domir mustatir wujuban, ya tinggal ganti. Nahnu. Nadhabu. Abu. Ya ilal masjid. Ya Allah, semudah itu mahat. Ulang Ya. Ustaz. Mazhabnya panjang apa pendek, Ustaz? Nadhabu. Bu. Nadhabu pendek. Pendek. Yazhabu. Madhab. Nahnu nadhabu pendek karena nahnu. Bukan nadhabu panjang enggak. Nanti cek lagi ya di tasrif yadhabu yadhabani yadhabuna sampai adhabu nadhabu. Nahnu nadhabu ilal masjid. Namanya domir mustatir apa? Wujub. Wujuban. Selesai. Masya Allah. Mudah ummahat. Masya Allah. Oh, Ya. Ya. Mindsetnya harus dirubah. Bisa. Ya. Madhabu buat yang jawaban. Wujuban. Tugasnya Ya. Mbak Tugasnya buat kalimat. Iya 2. dia Nomor bilang 1 ya buat kalimat di dalamnya ada domir mustatir jawazan. Ya. Dan satunya lagi domir mustatir wujuban. Wujub. Ya. Jadi ada 2 tuh buat contoh kalimatnya. Di nomor 1. Oh kan, iya. Nomor 2-nya ya karena KB kan anaknya cuma 2, jadi nomor 2 cuma 1 pertanyaan. Ya. Pertanyaannya nomor 2. Tapi ini kan bukan anak ketiga, nih kan suami istri ceritanya. Ya. Nomor Ini bercucu ini. nomor suami istri ya. Ya. Apa namanya istrinya bawa anak kan 2 nih nomor 1. Nah ini suaminya nih nomor 2 gitu ya. Nggak usah buat anak. Suaminya nomor 2 ya. Ya. Karena kan anak kalau ditanya pasti ikutnya ke ibu ya pasti. Nggak mungkin ikut ke bapak ya. Nah,
ibu macam apa seperti itu kan kalau ikutnya ke bapak terus ya. Nah, kembali lagi kalau nomor 2 adalah mencari. Ya, domir mustatir, bebas mau jawazan atau wujuban di dalam juz 29. 29. Satu aja ya Ustaz Ya, deh. Pilih. satu aja kan nih suaminya ceritanya. Ya. Ini bu anak satu. Iya, ya. Atau punya anak satu, ya suami istri punya anak satu, ya. Nanti pekan depan mungkin keluarga besar ya kemungkinan. Dia bocil. Ya. Nah, Emang. hal min soalin ada yang tanyakan Ummahat. Pak Ustadz bertanya ini yang bawahnya itu satu itu ada misalnya itu contoh yang di atas itu ya Pak Ustadz ya. Yang mana? Yang mana? Ini yang di bawah yang Jawa ini ada apa yang nomor 1 sampai nomor 8. Iya, nomor 1 sampai nomor 8 itu detailnya. Detailnya. Zohir itu apa? Domir apa? Domir munfasil apa? Domir mutasil apa? Ya, apa itu baris? Apa itu mustatir? Apa itu jaiz? Apa itu wajib? Wujuban itu wajib ya. Jaiz itu jawazan. Seperti itu. Ya. Nah, ya. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat, sepertinya mudah ya. Tuh tugasnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Alhamdulillah yang telah menyempurnakan amal soleh kita telah mendapatkan faidah pada malam hari ini. Bagaimana memahami isim domir. Kok bisa merembet kemana-mana? Ya, itulah namanya pelajaran bahasa Arab. Semakin detail akan semakin merembet kemana-mana. Ya, kalau dulu di pelajaran Durus Lugo jilid 1 kita cuma belajar domir munfasil mutasil, udah itu aja kan. Lalu sempat kita belajar domir mustatir. Dan ternyata domir mustatir itu adalah bagian dari domir mutasil. Ya, kalau dulu kita pisahkan karena khawatir nanti bingung. Sekarang kita udah pisah nih. Ya. Kalau dulu masih dicampur. Nah, ternyata kan lebih enak dipisah ya. Kalau telurnya dipisah dengan nasi goreng itu rasanya lebih enak ya. Nah, itu termasuk bagian dari pembahasan detail dari domir, mustatir dan muttasil. Ya, muttasil di dalam domir mustatir bagian dari domir muttasil ternyata. Ya. Dan dalam domir mustatir ada lagi wujuban dan jawazan. Ya. Apakah hanya sampai di situ, Mahat? Ternyata masih ada lagi turunannya. Tapi kita belum bahas. Ya. Apa mau dibahas juga nanti ya? Ya. 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 Masih panjang ya. Itu dulu ya. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya, Ummahat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan ya Ummahat semuanya dalam menuntut ilmu. Amin ya Rob. Ya. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu Aman. apa ya? Aman ya, nikmat ya. Ya, dinikmati. Ujian itu kan harusnya dinikmati, Umar. Ya, memang ada orang yang bisa menikmati ujian, ada. Nabi Ayub. Pernah dengar kisah Nabi Ayub? Diuji penyakit kusta, dinikmati, dia tetap berzikir pada Allah. Cara menikmatinya kan mensyukuri dan bersabar, ya. Ya. Kalau nggak sabar, ini sudah jadi apa Nabi Ayub, ya. Tapi begitu kuat kesabarannya, itulah nikmat bagi Nabi Ayub. Kita pun sama. Waduh, ini gimana, pusing, nggak paham-paham, ya, pusing, banyak yang harus dipikirkan, itu dinikmati, ya. Insya Allah akan mendatangkan
pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ya Ummahat, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan berjumpa di pekan depan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.